hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan presiden 3 periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Habis Lebaran itu akan melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran dan pimpinan DPR DESI untuk mengakomodir seluruh aspirasi-aspirasi dari beberapa kawan-kawan yang ada di daerah yang tentunya kepengurusan dimulai dari DPK, DPC, dan DPD. Dan yang selanjutnya, hal yang wajar saya kira bahwa ketika ada aspirasi-aspirasi hal tersebut. Ya mungkin mereka aspirasi mereka itu kan negara demokrasi. Negara demokrasi orang mau menyuarakan apa aja namanya aspirasi. Mungkin mereka merasa happy karena di zaman Pak Jokowi disampaikan oleh ketuanya saat itu mereka merasa. Siap-siap, demo akbar selanjutnya 18 April 2022. Demo mahasiswa memasuki masa jeda. Sepanjang Selasa 12 April 2022, tak ada satupun aksi mahasiswa di jalan di Makassar. Aksi mahasiswa besar-besaran diperkirakan terjadi lagi awal pekan depan Senin 18 April 2022. Mahasiswa menggelar Kongres Rakyat pada Senin 18 April 2022 dan aksi nasional pada Kamis 21 April 2022 di Jakarta. Mahasiswa Universitas Indonesia menyambut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di kampus. Luhut yang menggelar kuliah umum di gedung Balai Sidang UI dipaksa keluar oleh mahasiswa. Akhirnya terjadi debat kusir antara mahasiswa yang sedang demo dengan Luhut. Mahasiswa meminta Luhut membuka data hasil survei yang disebutkan 110 warganet mendukung menunda pemilu 2024 pasca unjuk rasa ricuh 11 April kemarin. DPRD Sulawesi Selatan akan didatangi sejumlah masa pengunjuk rasa. Informasi diperoleh sejumlah organisasi gabungan bakal menggelar aksi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar hari Rabu 13 April 2022. Di antaranya KPPM, GRD, LMND, KAM, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan SPMP. Gabungan beberapa organisasi itu menamakan diri Aliansi Demokrasi Emergency Indonesia. Mereka menyuarakan isu perwujudan elektabilitas demokrasi tanpa oligarki. Rencana unjuk rasa diperkirakan dengan massa 100 orang dibenarkan Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS saat dikonfirmasi tribuntimur.com Selasa 12 April 2022. Kalau terkait rencana demo besok memang ada informasinya di DPRD Sulawesi Selatan dari KMNI dan beberapa lainnya, kata Lando KS. Pihaknya pun mengaku siap mengamankan jalannya unjuk itu agar berlangsung tertib dan damai. Tentu kita akan kawal adik-adik mahasiswa ini agar bagaimana aspirasi mereka tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum, jelasnya. Ditanya terkait kabar rencana adanya unjuk rasa lanjutan pada 18 April mendatang, Lando mengaku belum mendapat informasi ataupun pemberitahuan terkait hal itu. Kalau soal itu masih jauh, belum ada juga pemberitahuan yang masuk ke kita, ungkap Lando. Segera diketahui unjuk rasa Senin kemarin diwarnai kericuan di DPRD Sulawesi Selatan. Sejumlah pemuda yang disinyalir menyusup aksi damai itu memprovokasi dengan lemparan batu. Aksi berujung kericuan itu pun dibubarkan polisi dengan tembakan gas air mata dan juga water cannon. Beberapa massa aksi yang berhamburan ke arah flyover pun melakukan perlawanan dengan melempari polisi. Polisi tidak tinggal diam lalu merangsek ke arah pengunjuk rasa dengan tembakan gas air mata. Massa kembali terhambur ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan AP Petarani. Selain di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan dan flyover, kericuan juga terjadi di depan kampus UMI dan Universitas Bosowa.
Luhut Binsar Panjaitan tidak mau buka big data 110 juta suara ingin pemilu ditunda. Pengamat politik, ini praktik manipulasi opini publik. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tidak bersedia membuka big data 110 juta suara rakyat yang ingin menunda pemilu saat didesak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Balai Sidang UI Depok pada Selasa 12 April 2022. Khairul Umam, pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik dan studi internasional Universitas Paramadina, mengatakan sikap Luhut Binsar Panjaitan yang tidak bersedia membuka data merupakan sikap yang lepas tanggung jawab. Umam menyebut sikap lepas tanggung jawab Luhut yang tidak membuka data merupakan bagian dari konteks transparansi kebijakan publik. Bahkan disebutkan Umam, hal demikian merupakan masalah utama dari esensi permasalahan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jelas ini lepas tanggung jawab. Itu bagian dari problem terkait dengan konteks transparansi kebijakan publik, kata Umam dalam video yang diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia Selasa 12 April 2022. Jadi problem utama dari esensi problem ini adalah tidak transparannya kebijakan publik, imbuhnya. Sebelumnya, BEM UI mendesak Luhut untuk membuka data 110 juta suara yang ingin pemilu ditunda saat ditemui di Balai Sidang UI Depok. Namun saat itu Luhut masih tidak bersedia membuka data untuk publik. Dengerin, kan saya punya hak untuk tidak me-share ke kalian. Enggak ada masalah, kenapa mesti ribut? Jawab Luhut kepada BEM UI. Selasa 12 April 2022. Selanjutnya, Umam mengatakan Menteri Koordinator merupakan lapisan tertinggi di level sekitar Presiden. Namun, apabila menyampaikan informasi data yang tidak terbukti faktanya dan bahkan dijadikan legitimasi untuk sebuah kebijakan, maka hal ini merupakan praktik manipulasi opini publik. Tapi kemudian dia menyatakan sebuah informasi data yang kemudian itu selalu dijadikan legitimasi dari sebuah kebijakan dan fakta datanya tidak ada. Maka sebenarnya ini adalah praktik manipulasi opini publik, tegas Umam. Umam juga turut mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai upaya menghentikan penyeludupan kepentingan ekonomi politik melalui cara-cara yang tidak tepat. Salah satunya yang mengklaim bahwa rakyat berada di belakang ini, tapi faktanya rakyat yang mana, ujar Umam. Manipulasi big data Luhut Binsar Panjaitan. LBP mengklaim memiliki big data tentang aspirasi 110 juta suara warganet yang disebut telah menyatakan keinginan agar pemilu 2024 ditunda. Aspirasi politik 110 juta warganet tersebut tampaknya hanya utopia. LBP pun tidak mampu menunjukkan kebenarannya. Meski telah diminta berbagai kalangan, LBP tidak pernah mengungkapkan esensi klaim. Artinya, jika hanya bicara jumlah tanpa kejelasan profil warga dan aspirasi politiknya, maka big data 110 juta warganet tersebut memang tidak ada dan tidak mempresentasikan apapun. Artinya hal itu hanya klaim tanpa dasar atau big bluff, menggiring opini publik guna mencapai target politik. Sambil menggunakan posisi sebagai penguasa, LBP menganggap ungkapan big data merupakan informasi normal yang harus diterima publik. Tampaknya sikap arogan, otoriter, serta melanggar prinsip moral dan hukum ini sangat confident dijalankan karena LBP merasa sangat berkuasa serta diduga direstui dan didukung pula oleh pemimpin tertinggi atau the real presiden dan oligarki. Tujuannya meraih agenda politik penguasa oligarkis, terutama agar Presiden Jokowi dapat menduduki jabatan Presiden RI periode ketiga. Di sisi lain, meski diduga berada pada arah dan tujuan yang sama, tampaknya Presiden Jokowi merasa perlu menjaga jarak terhadap berbagai agenda dan aksi-aksi yang dijalankan LBP, sang mastermind utama Jokowi 3 periode.